Melanjutkan kisah sebelumnya, Qian Yinji menuturkan perjalanan masa lalunya. Dari seorang biksu yang semula dianggapnya musuh, ia justru menemukan persaudaraan dalam diri Gujong. Hubungan itu menuntunnya pada sebuah sejarah besar yang selama ini tersembunyi. Ketika Gujong tiba-tiba hilang tanpa kabar, Qian Yinji mencarinya hingga akhirnya menemukan sahabatnya itu sedang bertarung melawan para master bela diri misterius. Tanpa ragu, ia terjun ke dalam pertempuran, menebas dan menumbangkan lawan bersama Gujong hingga beberapa berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Namun pengakuan Gujong membuatnya terperanjat. Para tawanan itu ternyata adalah keturunan Blade God. Meski kecurigaan semacam itu pernah terlintas, mendengarnya langsung dari mulut sahabatnya membuat hatinya terguncang. Pengguna pedang terhebat di bawah langit yang diyakini telah punah ratusan tahun lalu, ternyata masih meninggalkan garis keturunan. Saat itu, ia sempat mengira Gujong hanya terjerat dalam pencarian biksu senior yang hilang. Tetapi kebenaran justru jauh lebih besar. Gujong sebenarnya sudah lama mengetahui keberadaan mereka. Qian Yinji lalu menyingkap sejarah kelam itu. 500 tahun silam, Blade God muncul untuk pertama kalinya di Jianghu. Korban pertamanya adalah Qian Muhui, pemimpin ketujuh kultus Heavenly Demonic, sekaligus salah satu dari 5 pendekar agung di masanya. 2 tahun kemudian, jejak berdarah itu berlanjut di Gunung Song. Gong Wong, biksu ilahi Shaolin, juga salah satu dari 5 pendekar agung, tewas di tangannya. Kematian Gong Wong mengguncang seluruh Jianghu karena ia adalah sosok yang dihormati semua kalangan. Seluruh sekte besar dan kecil pun bekerja keras untuk menemukan pelaku pembunuhan itu. Namun upaya mereka berakhir tanpa hasil. 2 tahun setelah itu, korban berikutnya jatuh. Iron Dead Martial King, Ye Zhongqiang, tokoh berpengaruh dari aliansi unorthodox. 2 tahun kemudian, darah kembali tertumpah. Kali ini yang gugur adalah pendekar pedang terbaik dari Wudang, Xiao Meion, sang Wudang Sword Immortal. Rangkaian pembantaian itu menjadikan nama Blade God bencana yang tak terbendung. Seluruh Jianghu bergetar menghadapi ancaman tersebut, dan pada akhirnya hanya ada satu sosok yang mampu menghentikan langkahnya, Sword Demon dari kultus Heavenly Demonic. Qian Yinji dengan tenang menyingkap sebuah rahasia besar. Alasan sejati Sword Demon membangun Akademi Demonic. Namun sebelum ia sempat menjelaskannya, Ye Wan sudah lebih dulu menjawab bahwa tujuan didirikannya akademi itu adalah untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi Blade God yang mungkin akan kembali di masa depan. Qian Yinji sempat terdiam, kebingungan terpancar di wajahnya. Marakyum segera menunduk hormat dan menjelaskan bahwa Ye Wan telah melewati ujian ke-6 Akademi Demonic, dan karena itu ia sudah mengetahui kehendak Sword Demon serta ruang penyimpanan rahasia yang ditinggalkan. Mendengar hal itu, Qian Yinji tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menghela nafas panjang dan berkata, baginya, Ye Wan adalah anak yang penuh kejutan. Namun ia juga mengakui akan terasa jauh lebih aneh jika pemuda dengan kekuatan sebesar itu justru gagal melewati ujian ke-6. Ucapan berikutnya dari Qian Yinji membuat Ye Wan tersentak. Sang kakek menyampaikan bahwa bukan hanya kultus Heavenly Demonic yang bersiap menghadapi kedatangan Blade God. Saat 2 tokoh besar dari aliansi ortodoks, biksu ilahi Shaolin dan Wudang Sword Immortal dibunuh, aliansi Murim pun mengambil langkah serupa. Mereka membentuk sebuah organisasi rahasia khusus untuk melacak keberadaan Blade God. Nama organisasi itu adalah Hutan Petapa Tersembunyi, tempat Gujong bernaung. Ye Wan teringat desas-desus yang pernah ia dengar. Hutan Pertapa Tersembunyi dikatakan sebagai kelompok misterius yang hanya akan menampakkan diri ketika pertumpahan darah besar mengguncang dunia persilatan. Namun selama 500 tahun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat atau mendengar kabar tentang mereka, sehingga semua orang menganggapnya tak lebih dari rumor yang tidak pernah terbukti. Qian Yinji menegaskan dengan tenang bahwa Hutan Pertapa Tersembunyi memang benar-benar ada, dan Gujong adalah salah satu anggotanya. Ia menambahkan bahwa wajar saja jika aliansi ortodoks mengambil langkah itu karena 5 pendekar agung pada masa lalu gugur di tangan Blade God. Namun, berbeda dengan cara kultus Heavenly Demonic, Sword Demon membangun akademi untuk mengasah para pendekar, menyiapkan mereka agar mampu menghadapi musuh terkuat di bawah langit. Sementara itu, Hutan Pertapa Tersembunyi bergerak dalam bayangan, secara diam-diam melacak jejak Blade God. Masalah terbesarnya adalah Blade God tidak meninggalkan tanda apapun, tidak ada bekas, tidak ada petunjuk, seakan menghapus dirinya dari sejarah setiap kali ia muncul. Namun meski semua orang sudah menyerah, organisasi itu tetap mencari dengan gigih, sama seperti Sword Demon yang mampu menatap jauh ke masa depan dan menyiapkan generasi penerus untuk menghadapi ancaman yang tak terlihat. Prediksi organisasi rahasia itu akhirnya terbukti.
200 tahun setelah menghilangnya Blade God, sebuah jejak pedang kembali ditemukan di Gunung Baiyang, wilayah Jiangsu. Namun ada sesuatu yang aneh pada jejak itu. Gerakannya tidak sehalus dan setajam masa lalu, kurang sempurna, kurang stabil, seakan hanya tiruan dari aslinya. Sejak itu, hutan pertapa tersembunyi terus melacak tanda-tanda serupa. 50 tahun kemudian, mereka menemukan jejak lain, lebih jauh ke utara Jiangsu. Kali ini, teknik yang terekam di medan pertempuran tampak lebih matang dibanding sebelumnya. Namun meski ada peningkatan, kualitasnya tetap jauh dari kekejaman dan presisi pembunuhan yang pernah ditunjukkan Blade God asli berabad-abad lalu. Mendengar kisah itu, Yeon tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia bertanya, apakah hutan pertapa tersembunyi pernah benar-benar berpapasan dengan Blade God? Cian Inji menggeleng. Ia menjelaskan bahwa meski organisasi itu melacak dengan sabar selama berabad-abad, sosok Blade God tidak pernah muncul. Yang tertinggal hanyalah jejak teknik pedangnya. Meski begitu, dari semua jejak yang ditemukan, ada pola yang bisa dipelajari. Bekas serangan itu perlahan semakin mendekati bentuk yang identik dengan luka-luka yang ditinggalkan pada tubuh para master bela diri yang pernah dibunuh Blade God di masa lampau. Ucapan Cheon Inji itu sontak membuat semua orang di ruangan terdiam, terkejut. Cheon Inji melanjutkan dengan nada serius. Hutan pertapa tersembunyi mengemukakan sebuah teori bahwa jejak pedang itu bukanlah milik Blade God sendiri, melainkan peninggalan para keturunannya. Mereka menduga teknik itu diwariskan secara turun-temurun, namun bukan melalui ajaran langsung, melainkan melalui darah. Yeon merenung dalam diam. Teori itu baginya masuk akal. Jika tidak ada catatan resmi, tidak ada metode pelatihan yang tertulis, maka wajar bila generasi setelahnya butuh waktu lama untuk menyempurnakan teknik itu kembali. Cheon Inji mencengkram lututnya erat, wajahnya menegang saat melanjutkan kisah. Baginya, yang terpenting bukanlah siapa yang mereka hadapi saat itu, melainkan kenyataan pahit bahwa keturunan Blade God masih ada. Hutan pertapa tersembunyi yang selama ini memburu jejak mereka, akhirnya menjadi sasaran balik. Para keturunan itu muncul di dunia persilatan untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, sebelum identitas mereka terungkap sepenuhnya, lebih dari 3 pendekar hutan pertapa tersembunyi, lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Pada saat genting itu, Juam dari Shaolin, salah satu biksu senior yang juga tergabung dalam organisasi rahasia tersebut, rela mengorbankan dirinya sebagai umpan. Berkat pengorbanannya, akhirnya mereka berhasil berhadapan langsung dengan para keturunan Blade God, yang di Jianghu kini dikenal dengan nama klan Blade God Sik Martial. Cheon Inji menuturkan bagaimana ia dan Gujong kala itu berhasil menangkap beberapa anggota mereka. Namun begitu hendak diinterogasi, kepala para tawanan itu meledak tanpa peringatan, membuat mereka mati seketika sebelum satupun rahasia bisa terungkap. 20 tahun silam, peristiwa lebih mengerikan kembali terjadi. Ia dan Gujong menemukan seorang pria dari klan Blade God yang memiliki kemampuan bela diri luar biasa. Pria itu tidak datang sendirian, melainkan muncul bersama beberapa pengikut bertopeng besi. Dengan suara mengejek, pria itu sempat terkekeh dan berkata, seolah mempermainkan nasib, bahwa ini adalah reuni kawan lama. Awalnya, Cheon Inji tak memahami maksud ucapan itu. Namun setelah pertempuran sengit, meski pria itu berhasil melarikan diri, mereka berdua sempat menangkap beberapa dari para pengikut bertopeng besi itu. Ketika topeng mereka dilepas, barulah makna ucapan tersebut menghantam kesadaran Cheon Inji. Di balik salah satu topeng itu, ternyata ada wajah Juam. Bukan hanya Juam, tetapi juga beberapa seniman bela diri lain dari hutan petapa tersembunyi yang sebelumnya dikira telah mati. Kini mereka muncul kembali, namun dalam keadaan tragis. Semuanya berada di bawah kendali hipnotis. Cheon Inji dan Gujong sempat berusaha membebaskan mereka dari belenggu itu. Namun parasit yang ditanam di kepala mereka meledak sebelum hipnotis itu bisa dicabut sepenuhnya, membuat mereka mati mengenaskan. Hanya Juam yang sedikit berbeda, sebagian hipnotisnya sempat terlepas, memberinya momen singkat untuk sadar. Dalam kondisi sekarat, ia memperingatkan dengan suara bergetar bahwa klan Blade God kini telah menjadi sangat kuat, cukup kuat untuk mengguncang dan bahkan mengalahkan seluruh Jianghu. Juam akhirnya tewas dalam pelukan ajal. Luka dalamnya terlalu parah untuk diselamatkan. Meski kepalanya selamat dari ledakan parasit, tubuhnya sudah tak mampu bertahan. Pada saat itu, Gujong mendapat izin untuk membelah kepala Juam demi mencari tahu penyebab sebenarnya. Dari sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Parasit yang bersarang di dalam kepala Juam ternyata tidak aktif, seolah-olah sedang berhibernasi. Dari pengamatan itu, Gujong berasumsi
bahwa parasit tersebut dinonaktifkan oleh kekuatan Buddhisme. Mendengar penjelasan itu, Yeon bertanya dengan penuh rasa penasaran, apakah sang kakek mempelajari Muscle Tendon Changing Sutra. Cheon In-ji mengangguk membenarkan, lalu mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan rapat. Ia memang telah mempelajari teknik itu, dan lebih jauh lagi, dirinya sebenarnya adalah anggota dari hutan petapa tersembunyi. Pernyataan itu sontak membuat Yeon dan yang lainnya terperanjat. Cheon In-ji menjelaskan dengan tenang bahwa Muscle Tendon Changing Sutra sangat efektif untuk menstabilkan pikiran dan tubuh. Ia dan Gujong menemukan bahwa teknik tersebut berguna untuk menahan pengaruh parasit maupun hipnotis. Karena itu, mereka berdua yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyusup ke dalam klan Bedgat adalah dengan menjadikan sutra itu sebagai perisai sekaligus senjata tersembunyi. Marakyum yang masih penasaran dengan fakta itu bertanya, apakah masa pengasingan panjang yang dijalani Cheon In-ji sebenarnya digunakan untuk mempelajari Muscle Tendon Changing Sutra. Cheon In-ji mengangguk lagi, menegaskan kebenarannya. Ia menambahkan bahwa di sela-sela pengasingannya, ia juga berusaha memulihkan teknik Heavenly Demonic Sword Art. Baginya, teknik pedang itu adalah satu-satunya harapan untuk melawan klan Bedgat. Namun, teknik pedang itu tak akan pernah sempurna tanpa seni kultivasi yang mendasarinya. Itulah sebabnya ia menghabiskan waktu bertahun-tahun demi memulihkannya. Namun semakin dalam ia menekuni Muscle Tendon Changing Sutra, semakin kuat pula energi Buddhis yang terbentuk di tubuhnya. Ia menyadari bahwa bila tetap tinggal di kultus demonik, cepat atau lambat, Cheon Yujong maupun keenam klan utama pasti akan mengetahui perubahan itu. Karena itulah ia memilih pergi lebih awal. Setelah melalui bertahun-tahun persiapan dalam pengasingan, akhirnya Cheon In-ji berhasil menyelinap masuk ke dalam klan Bedgat. Ia berpura-pura sebagai orang yang telah kalah dan menyerah demi menghindari kecurigaan. Mendengar pengakuan itu, tubuh Marakyum bergetar hebat. Ia tak kuasa menahan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, ia menjatuhkan diri dan duduk bersila di hadapan mantan lord itu, menunduk dalam-dalam dengan suara getir yang nyaris pecah. Kenapa Anda mengemban semua beban itu sendirian? Jika saja Anda memberitahu saya. Cheon In-ji menatapnya dengan tatapan teduh. Ia segera menepuk pundak Marakyum. Bibirnya melengkung dalam senyum hangat yang syarat pengertian. Kau punya tugas sebagai penjaga otoritas Heavenly Demon. Bagaimana bisa aku membuatmu mengabaikan tugasmu? Kata-kata itu membuat dada Marakyum sesak. Ia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca, dan kesedihan bercampur penyesalan seakan menekan seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Yeon hanya terdiam dengan wajah kelam. Kedua tangannya mengepal erat, menahan gejolak amarah. Dalam hatinya, ia bergumam getir. Kini ia tahu kebenarannya bahwa sang kakek bukan diculik, melainkan sengaja masuk ke kandang macan itu. Cheon In-ji kembali berbicara dengan nada tenang. Meski kalimatnya penuh bobot, ia menjelaskan bahwa ketika dirinya tertangkap, ia sadar berada di markas klan Bedgat. Pada awalnya, mereka mencoba bernegosiasi, berusaha memaksanya membuka rahasia pasukan Jianghu. Namun semua upaya itu gagal, bahkan ketika mereka mengancam dan menyiksanya tanpa henti. Yeon menunduk, wajahnya semakin kelam. Semua luka yang masih tergores di tubuh kakeknya jelas menunjukkan jejak penyiksaan kejam yang pernah dialaminya. Cheon In-ji melanjutkan dengan suara berat. Ia mengakui kebodohannya karena sempat berpikir bisa mendapatkan apa yang ia butuhkan hanya dengan menahan semua siksaan itu. Namun kenyataannya, ia dan orang-orang lain ditawan dan disiksa hampir 10 tahun. Pada akhirnya, tubuh dan pikirannya tak lagi mampu bertahan. Hipnotis yang dilakukan para master klan Bedgat bahkan melampaui perlindungan Muscle Tendon Changing Sutra. Dengan nada getir, Cheon In-ji mengakui bahwa selama 10 tahun itu, ia tidak memiliki ingatan apapun. Seluruh kesadarannya direnggut habis oleh hipnotis. Meski demikian, para anggota klan Bedgat meyakini mereka telah sepenuhnya menaklukkannya, menjadikannya bagian dari mereka, dan memasukkannya ke dalam rencana besar yang tengah mereka jalankan. Sesekali, ketika berhasil menghentikan hipnotis walau hanya sebentar, ia mencoba mencari tahu tujuan mereka. Namun ia tidak bisa menggunakan Muscle Tendon Changing Sutra setiap saat, karena para master bela diri senantiasa mengawasinya. Kadang, butuh waktu sebulan penuh untuk sekedar memperoleh kembali sedikit kesadaran, terkadang lebih lama. Itu pun ingatannya selalu terputus-putus, tak pernah utuh. Seiring berjalannya waktu, hipnotis dan parasit di dalam kepalanya perlahan beradaptasi dengan energi Muscle Tendon Changing Sutra. Ia yakin bahwa Gujong pun mengalami nasib yang sama. Yeon kemudian bertanya dengan serius, apakah sang kakek menemukan sesuatu yang penting selama berada di dalam sana.
Qian Yingji hanya menggeleng, lalu mengakui bahwa klan Blackguard memang sangat cerdik. Mereka menggunakan bahasa kode, sehingga ia tidak bisa memahami lebih dari setengahnya. Ucapan itu membuat Ye Wen teringat pada temuannya sendiri, sebuah kitab tabib ilahi yang juga tengah dicari klan Blackguard. Kitab itu ditulis dengan bahasa yang disederhanakan, namun begitu rumit hingga ia sendiri tidak mampu menafsirkannya. Dari situ ia sadar, mustahil bagi Qian Yingji mencuri informasi berarti dari mereka, mengingat betapa rumitnya bahasa kode yang digunakan. Qian Ye Wen pun kembali dibuat terkejut ketika sang kakek menyampaikan bahwa pada akhirnya ia hanya mampu menyalin apa yang terlihat di hadapannya. Kesulitan terbesar bukanlah menyalin, melainkan bagaimana membawa salinan itu keluar. Kesempatan langka datang ketika ia dilibatkan dalam rencana besar perebutan Innet Core Dragon Turtle. Beruntung, di Hubei, ia sempat sadar sesaat dan berhasil menyembunyikan salinan tersebut. Meski ingatannya kini tidak utuh, ia menduga kode itu merupakan warisan langsung dari pendiri klan Blackguard. Mendengar penuturan itu, Ye Wen merasa bahwa semua ini adalah keberuntungan besar. Jika benar kode tersebut ditinggalkan oleh Blackguard, maka di dalamnya mungkin tersembunyi tujuan sejati sang pendiri. Qian Yingji lalu menjelaskan bahwa saat bertarung melawan Dragon Turtle, hipnotis yang membelenggunya sempat terurai. Dalam sekejap kebebasan itu, ia menyerahkan insignianya kepada seorang pemuda SPLS Laut Utara agar mencari pertolongan. Tak pernah ia menduga sedikit pun, orang yang akhirnya menyelamatkannya justru adalah cucu yang kini berdiri di hadapannya. Ia hanya bisa bersyukur pada leluhur Heavenly Demon atas keajaiban yang mempertemukan mereka kembali. Tatapannya kemudian beralih serius kepada Ye Wen. Ingatannya kembali pada pertanyaan yang sempat diajukan cucunya mengenai Innet Core dari 5 Spirit Beast. Dengan nada mantap, Ye Wen menegaskan keinginannya untuk mengetahui alasan mengapa inti esensi binatang suci itu tidak boleh jatuh ke tangan klan Blackguard. Qian Yingji terdiam sejenak, wajahnya dipenuhi keraguan. Namun akhirnya, dengan raut tak percaya, ia mengungkapkan kebenaran yang menakutkan. Jika apa yang dikatakan para pewaris Blackguard itu benar, maka Innet Core memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan abadi dan keabadian.